Dan banyak juga fitnah yang datang seolah-olah menduga kalau Kak Dayani ini tidak laku karena sudah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian malam ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Cerita kali ini diambil dari Twitter @payunghitam. Buat kalian yang suka membaca, langsung aja kunjungi Twitternya. Linknya ada di deskripsi. Kali ini nama yang di dalam cerita udah saya samarkan untuk melindungi privasi orang yang terlibat dalam kisah ini. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor dan ingin diangkat cerita kalian di Lilin Malam Channel, langsung aja DM di Instagram saya. Linknya ada di deskripsi. Pada episode kali ini diceritakan oleh Bang Hanafi yang mana dialami oleh kakaknya yang bernama Dayani. Dan kata Bang Hanafi, kakaknya ini udah lama meninggal karena mengalami penyakit non medis. Untuk sahabat Lilin Malam Channel, mari kita doakan semoga Mbak Dayani tenang di alam sana. Kita ambil pembelajaran dari kisah ini dan kita skip hal-hal yang buruknya. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Lilin Malam Channel, ini adalah ceritanya. Kisah ini terjadi di akhir tahun sekitar 80-90-an. Saat itu, keluarga kami dikejutkan dengan suatu masalah yang sangat menyedihkan dan mengerikan yang terjadi dengan kakakku yang bernama Dayani. Ketika aku masih kecil, aku tinggal di sebuah desa yang tidak bisa aku sebutkan namanya. Di sana, aku tinggal bersama bapak, ibu, dan kakakku, Dayani. Sejak kakakku masuk SMP, dia mulai terlihat layaknya wanita yang dewasa. Banyak lelaki di desa itu yang suka melihat bahkan mengganggunya karena kakakku ini emang cantik. Mungkin tanpa aku sadari, kakakku ini kembang desa saat itu. Bahkan dulu aku selalu direpotkan dengan pemuda desa yang selalu meminta aku menyampaikan salam untuk Kak Dayani. Bahkan gak jarang pula mereka juga sering menitipkan selembar surat cinta untuk Kak Dayani. Aku selalu mengantarkan suratnya ke kakakku. Meskipun sambil jalan pulang, aku lebih dulu membacanya karena penasaran. Waktu itu aku belum begitu mengerti soal privasi. Lagian kami juga sering membaca bersama di rumah. Aku sering melihat Kak Dayani kesal dan juga senyum sendiri karena surat yang dia baca. Tapi itu hanya rahasia kami berdua. Karena saat itu Kak Dayani tidak diizinkan pacaran dengan bapak dan ibu. Karena tuntutan dari bapak untuk tekun belajar. Saat itu Kak Dayani juga emang selalu dibangga-banggakan bapak dan ibu. Karena sering mendapat ranking dan nilai yang membanggakan bapak dan ibu. Selain cantik, Kak Dayani ini juga pintar di sekolah. Singkat cerita, sejak kakakku masuk SMA, mulai sering bergaul dan punya banyak teman cewek dan cowok. Dan mulailah Kak Dayani pacaran, karena memang bapak dan ibu udah mengizinkan. Biarpun bapak sebenarnya saat itu lebih menyarankan untuk fokus menyelesaikan SMA dulu. Tapi tetap saja bapak tidak bisa melarang karena di desa kami kebanyakan orang tua sudah mengizinkan anaknya pacaran sejak SMA. Karena orang tua selalu diselimuti ketakutan anaknya menjadi perawan tua. Mungkin itulah yang dipikirkan bapak dan ibu saat itu. Ketika Kak Dayani pacaran, sangat terbuka dengan bapak dan ibu. Cowoknya selalu datang menemui bapak di rumah. Bukan tipikal pacaran yang secara diam-diam dan melakukan hal-hal yang negatif. Meskipun saat SMA Kak Dayani sering berganti-ganti pasangan, tapi masih dalam kontrol orang tua.
Singkat cerita, Kak Dayani mulai sering dimarahi oleh bapak karena terlalu fokus bergaul dan pacaran. Prestasi di sekolah pun menjadi menurun. Setelah tamat SMA, Kak Dayani tidak melanjutkan pendidikannya ke kuliah. Karena saat itu tidak kepikiran sama sekali. Karena di desa kami saat itu, kebanyakan wanita setelah tamat SMA dianggap sudah sangat matang untuk menikah. Bahkan banyak juga setelah tamat SMP langsung menikah. Untuk perempuan kebanyakan seperti itu. Begitu juga dengan Kak Dayani. Setelah tamat SMA, Kak Dayani langsung menunggu laki-laki yang datang untuk melamarnya. Setelah 4 tahun Kak Dayani tamat SMA, belum ada seorang pun yang datang berniat untuk melamarnya. Saat itu, Kak Dayani udah mulai merasa malu karena teman-temannya saat itu udah pada nikah, bahkan banyak yang sudah punya anak. Bapak dan ibu juga merasa malu karena di desa kami, Kak Dayani mulai jadi pembicaraan yang dianggap wanita yang tidak laku. Dan banyak juga fitnah yang datang, seolah-olah menduga kalau Kak Dayani ini tidak laku karena sudah tidak perawan lagi. Mendengar ucapan itu sangat menyakitkan keluarga kami, karena bapak dan ibu gak kuat melihat Kak Dayani menunggu layaknya wanita yang tidak laku. Akhirnya bapak juga berusaha menjodohkan Kak Dayani dengan anak temannya. Begitupun dengan ibu, berusaha menjodohkan Kak Dayani dengan anak temannya. Tapi setelah beberapa kali dijodohkan dan sempat hampir dilamar, tiba-tiba calon lelakinya itu selalu berubah pikiran dan menghindar dari Kak Dayani. Bapak dan ibu menjadi heran karena Kak Dayani ini adalah perempuan yang cantik, baik dan pintar, malah begitu sulit dia mendapatkan jodoh. Beda dengan perempuan lain di desa kami yang begitu mudah mendapatkan jodohnya. Sejak itu, kami sekeluarga mulai merasakan keanehan dengan sikap yang dilakukan Kak Dayani. Keanehan yang bersifat ringan atau simpel hingga berakhir ekstrim. Keanehan awalnya ini sangat sepele, bahkan aku nggak pernah berpikir bahwa inilah gerbang musibah untuk Kak Dayani dan keluarga kami. Ternyata ada hubungannya soal jodoh Kak Dayani. Kak Dayani sangat sering minum pakai gelas, dan di dalam gelasnya itu ada satu batu seukuran buah duku. Awalnya yang melihat keanehan itu adalah ibu. Karena ibu merasa heran dan penasaran, ibu pun bertanya, "Nak, kok ada batu dalam gelasnya?" Kak Dayani pun menjawab dengan santai, "Oh, ini batu untuk terapi, Bu, supaya Dayani awet muda." Kak Dayani sambil menjawab dengan ketawa kecil yang seakan-akan malu. Ibu percaya. Awalnya emang benar batu itu untuk terapi. Ibu pun menjadi heran dan dari mana dia tahu kalau batu itu bisa membuat awet muda. Karena setelah bertahun-tahun Kak Dayani tamat SMA, dia nggak pernah bergaul lagi. Bahkan keluar rumah pun sangat jarang. Sejak itu kami mulai terbiasa dan sering melihat Kak Dayani minum seperti itu. Tidak ada satupun dari kami berpikir aneh soal itu. Beberapa hari kemudian kami melihat keanehan lain dari Kak Dayani. Saat itu Kak Dayani ngomong dan nanya dengan ibu dengan raut wajah yang panik dan cemas. "Bu, kenapa aku bisa minum air di dalamnya ada batu?" Ibu seketika menjadi heran. Dia yang minum sendiri, dia yang nyesal sendiri. Itu yang dipikirkan oleh ibu. Bahkan karena itu Kak Dayani seolah-olah sangat menyesal sampai dia menangis. Kami melihatnya ya biasa aja, karena menurut kami itu hal yang sering dia lakuin ketika minum. Anehnya, dia menangis dan menyesal telah minum air itu. Kejadian seperti ini pun sering banget terulang hingga kami semua terbiasa melihatnya. Singkat cerita, setelah banyak sekali kejadian yang aneh yang dialami sama Kak Dayani, aku nyarani ke bapak untuk konsultasi aja dengan Mbok Mina.
Jadi Mbok Mina ini adalah dukun beranak. Kata temanku, dia juga bisa ngobati penyakit yang non medis. Kemudian kami langsung ngajak ibu dan Kak Dayani ke rumah Mbok Mina yang berada di desa sebelah. Ketika kami sudah sampai di rumah Mbok Mina, ibu dan bapak pun langsung menceritakan semua keanehan yang dialami Kak Dayani, terutama sulitnya Kak Dayani menemukan jodohnya. Di situ Kak Dayani hanya diam dengan raut wajahnya yang sedih dan dicampuri dengan rasa malu. Setelah diceritakan semuanya, Mbok juga awalnya ngerasa heran. Kok bisa perempuan secantik ini sulit mendapatkan jodoh? Apalagi sikapnya sangat lembut dan anggun. Mbok pun mulai menerawang Kak Dayani. Sebelum diperiksa, Mbok nyuruh bapak dan ibu untuk memegang tangan Dayani untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba Kak Dayani kerasukan. Dalam keadaan dipegang, Mbok nyuruh Kak Dayani untuk menatap matanya. Mbok terus menatap mata Kak Dayani. Mereka saling tatapan selama beberapa menit. Saat keadaan sedang sunyi, tiba-tiba Mbok kaget. Astagfirullah. Mbok pun langsung melepaskan tatapannya. Dan di waktu bersamaan juga Kak Dayani senyum melihat si Mbok. Seolah-olah senyumnya itu seperti menyudutkan si Mbok. Kemudian si Mbok pun ngajak Dayani ngobrol, yang tujuannya hanya memastikan apakah itu masih Dayani atau bukan. Setelah itu bapak dan ibu bertanya, "Gimana Mbok? Dayani kenapa?" "Sepertinya Dayani ini gak sendirian di tubuhnya Bu. Gini aja, bagaimana kalau besok Dayani diruqyah aja? Nanti biar Mbok yang bantuinnya." Di sini kami baru benar-benar tahu ternyata apa yang ditakutkan bapak ternyata benar. Kalau Kak Dayani emang ada yang aneh. Setelah itu kami pulang. Sampai di rumah, kami merencanakan meruqyai Kak Dayani. Tapi Kak Dayani selalu menolak. Alasannya dia malu. Kalau orang banyak tahu kalau dia diruqyah hanya karena sulit mendapatkan jodoh. Saat malam hari kami merencanakan ruqyah, Kak Dayani terus-terusan nolak dan ngambek sepanjang malam. Yang akhirnya dia marah-marah lagi, masuk ke kamar dengan membanting pintu. Lalu gak lama kemudian Kak Dayani keluar kamar, nyamperin bapak dalam keadaan yang aneh banget. Sambil senyum, Kak Dayani ngomong dengan suara berbisik dengan lembut dan bahasa yang halus. Katanya, "Kalian dan nenek tua itu gak akan berhasil." Kata si Mbok, ada sosok jin hitam besar kurus bermata merah yang ada di dalam Dayani ini. Ada yang mengirimkan jin ini ke tubuhnya agar anak ini sulit mendapatkan jodoh. Karena setiap lelaki yang berniat meminangnya, lelaki itu tidak akan melihat dan merasakan aura aslinya. Karena mereka akan melihat dan merasakan aura hitam dari jin itu. Ya emang diperintahkan untuk menutup aura aslinya. Ternyata di sini kami baru tahu kenapa dulu setiap lelaki yang dijodohin dengan Kak Dayani selalu gagal. Ini khusus buat lelaki yang berniat meminang atau menikahi Kak Dayani. Kata si Mbok, jin yang ada di dalam tubuh Dayani ini sudah menyatu dengan sempurna di tubuhnya. Mbok juga menjelaskan kepada kami, katanya setiap jin yang dikirimkan biasanya selalu ada bukti yang tertinggal berupa jimat yang sebagai pengantar jinnya itu memasuki tubuh korbannya. Lalu bapak langsung menjelaskan soal batu itu. Kata si Mbok, kalau batu itu adalah berupa jimatnya. Kemungkinan Dayani ini bisa diselamatkan karena batu itu adalah gerbangnya untuk jin itu masuk dan keluar dari tubuh Dayani. Setelah itu kami pun pulang. Di jalan pulang kami sangat semangat, ada harapan Dayani bisa selamat. Sampai di rumah kami pun semua nyari batunya.
Semua barang-barang di rumah, terutama kamarnya Kak Dayani, kami bongkar untuk mencari batu itu. Setelah beberapa hari, kami nggak menemukan batu tersebut. Akhirnya, kami balik ke rumah Mbok. Sampai di rumah Mbok, kami jelasin kalau kami benar-benar nggak nemuin batunya lagi. Mbok juga bilang, tanpa batu itu, jinnya nggak akan bisa keluar. Sebenarnya bisa, tapi jinnya harus dikeluarkan secara paksa. Tapi Mbok ngaku nggak akan kuat menghadapi jinnya kalau dikeluarkan secara paksa, karena risiko terlalu besar. Setelah bertahun-tahun kemudian, keadaan Kak Dayani semakin parah. Akhirnya, kakak saya, Kak Dayani, wanita tercantik kami, meninggal dunia pada tahun 2003 di usianya ke-31 tahun. Meninggal secara mendadak. Setelah Kak Dayani pergi, bahkan sampai sekarang kami belum tahu siapa yang tega membuat Kak Dayani menderita semenderita itu. Apakah Kak Dayani telah menyakitkan hati orang lain hingga membuat orang itu menjadi orang terjahat untuk dirinya sendiri? Atau mungkin itu hanya orang syirik yang sangat kejam tanpa dikaruniai belas kasih sesama manusia. Tapi ya udah, kami udah memaafkan siapapun pelaku di balik ini semua. Kami tidak ingin kembali mengingat kisah ini, tapi di sini kami hanya ingin membagikan kisah kami. Semoga bisa dijadikan pembelajaran, buang yang buruknya, kita ambil hikmahnya. Cerita pun selesai. Saya sebagai narator mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam perkataan. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.